Hai Hajiners, ketemu lagi sama aku Fanny dan Heretsu. Halo. Dan juga Kang Sari. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk para Hajiners semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video seram. Dan bagi kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui Instagram Heretsu atau email kami di jigana@gmail.com. Hajiners, sebelum reaction videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke. Langsung aja, ada siapa di pengirim pertama? Ini dari Jai. Assalamualaikum Karetsu, Teh Pani dan Kang Sarip. Waalaikumsalam. Ini asli apa enggak ya? Di awal video kayak ada yang lewat di jendela. Semoga direksa. Oke. Lagi upacara. Kaca ya. Ke jendela ya. Diam ya. Iya. Diam. Oh, sama bapaknya mau dikunci aja. Oke. Di awal yang lewat tuh bapak guru maksudnya. Kita kayak ada berarti di awal banget kan. Oh, di awal banget. Oke. Oh, tadi sih di awal. Nah, ini apakah sama angin gitu kan? Ya. Tapi kok konstan banget ya. Tuh itu yang lewat kan. Di awal banget kan. Mana coba? Tuh. Oh iya. Tuh. Hitam-hitam ke arah kanan kan? Oke. Tuh. Ke sana ya. Ya. Samar apa gimana ya itu? Bentar. Kalau sama angin harusnya sih gimana ya? 1 kali atau 2 kali ya? Iya. Terus jangan terlalu kencang juga. Betul. Mungkin. Soalnya kan ini mah si jendela ini terdiri dari kaca yang cukup tebal. Ya. Terus dari kayu yang biasanya kalau kayu-kayu kayak gini kan kayu jadul ya. Ya. Kayu jadul itu kan suka yang berat-berat ya kan? Ya, keras dia. Keras banget. Tapi kok ini kayak yang ringan gitu kena angin teh. Tuh. Tapi pas diberhentiin dulu dia berhenti. Iya. Terus dikunci ya? Iya. Ya. Oke. Gimana nih Kang? Ya kalau misalkan yang lewat, saya tidak bisa berpersepsi itu apa ya. Tapi yang jelas kita mereaksi yang pergerakan jendela aja. Iya. Tuh. Kalau pergerakan jendela ini bukan asal yang menggerakkan, tapi ini ilmiah juga. Bila mana di sana juga ada ventilasi, apalagi ruangannya besar tertutup, ini ya bisa jadi tenaga seperti ini, dan apalagi yang selnya yang mungkin apa Udah ya? loncat. Ya, loncat kayak gitu. Dan biasanya terjadi di beberapa sekolah seperti ini. Ya sekalipun kayunya berat kalau udah loncat mah ya Kang. Betul. Ya. Kayak itu. Kalau ini pergerakannya bukan asal tapi angin. Cuman yang tadi lewat hitam apa ya itu? Kalau dilihat energi ada gitu. Awal banget ya. Iya sih. Tuh, tapi dari jauh sih. Ya tapi yang jelas yang jendelanya aja dulu kali ya. Emang kayak ngageleung sih. Sih. Ini dari Navija Azkia. Oke. Halo Kak Pani, Kak Heretsu dan Kang Sari. Halo. Aku ada dokumentasi foto dan video saat acara perkemahan pramuka di sekolahku belum lama ini. Iya. Apakah ini astral? Untuk yang video hanya terekam suara ketawa. Oh. Oke. Kok gitu sih, gak boleh ih. Iya. Itu anak-anaknya lagi kegiatan TK. SD. SD sih. Apa? Sosok cewek ya. Gak jelas ya wajahnya. Mm-mm. Abu-abu Tapi ya? ini di tempat yang sama. Tempat sama. Ini mungkin dari kejauhan di zoom di foto. Agak gelap juga. Kegiatan pramuka ya. Tuh. Oke. Astaga, itu kayak mau ngegigit tangan. Iya. Tangan. Abu-abu juga ya wajahnya ya. Heeh. Kok banyak yang kelihatan gini? Ih. Mana? Putih ya. Ini sosok nenek-nenek nih. Iya. Ya, putih. Ini padahal di SD ya. Betul. Iya. Tapi ada 3 tingkat ya. Iya. Mungkin SD-nya berbagai macam jumlahnya Iya, siswanya. Ya. Tapi ini nih yang ketawa ya. Oke. Apakah emang kegiatan pramukanya biasanya kalau malam kan sepi ya SD tuh ya? Mm. Apa ada yang ikutan gitu? Biasanya gabungannya kayak gini. Kadang kalau lagi ngelaksanain sekecamatan gitu maksudnya. Iya. Oh, Bisa, oke. bisa jadi banyak. Gabungan sih biasanya. Atau Gabungan ya? per gugus boleh, bisa juga 4 SD gitu. Betul. Misal. Oke, kalau saya perhatikan dari segi suara,
Malah dari awal sampai akhir saya sudah ada kesimpulan lah ya. Oh iya. Ini semua astral. Oh. Oke. Ini semua jin. Yang pertama ini ketika suara. Ini suara yang kayak melengking kayak gini, sulit ditiru manusia dan energinya sangat besar. Malahan sampai saya juga merinding ke sini. Ini energi astral yang mungkin dia ingin eksis, tapi memang tidak negatif sih untuk ini tidak negatif. Cuma dia ingin eksis aja. Tapi yang jadi masalahnya ketika dia tervisual ke anak-anak, nantinya jadi psikologis anak-anak takut. Nah itu terganggu mental mereka nantinya gitu. Meskipun ini tidak negatif ya. Nah terus kalau segi dari foto-foto yang tadi coba lihat. Semuanya astral. Ya. Kalau ini apa? Nah kalau ini orang dia mempunyai mempunyai apa ya kayak terah gitu. Dia mempunyai tetap ada jin yang nempel ya terahnya itu kayak hodam. Kayaknya dari leluhurnya deh, sehingga tervisualnya seperti menyeramkan seperti itu. Pernah nggak kalian lihat orang gitu ya, dia tuh diriakan tuh kadang dia cantik, kadang dia kok kayak lusuh gitu. Ada yang diriakan seperti itu biasanya biasanya dia ada hodam yang menempel, entah hodam dari leluhurnya, entah mungkin pengirim orang lain. Yang jelas ada jin nempel. Nah ini orang. Nah terus yang kedua ya ini foto yang kedua. Ini nggak tahu makhluknya seperti apa ya, kelihatannya wajahnya aja sih dengan mata menyala. Kayak bocil sih kalau kata aku deh. Iya ya, kayak bocil. Kalau masih bocil semuanya juga. Tapi itu teh kayak dia teh kayak lagi mau menggigit kata aku. Betul. Ya. Kayak nempel sih di tangan. Iya kayak mau gitu. Ya. Oh ini putih nenek-nenek katanya. Ini sosok nenek-nenek kalau saya lihat. Oh komplit ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek. Semua yang ada di sini. Semuanya di sini. Oke, karena lagi ada acara mungkin ya. Betul, tapi sepositif-positifnya bangsa jin ya lebih baik tidak ada yang berinteraksi ya. Kayak gitu. Mending normal-normal aja sih. Oke. Ini dari Ardian Putra. Assalamualaikum Kak. Salam. Salam dari Sulawesi. Oke. Ini saya ada video waktu makan malam di salah satu warung bakso di kota saya. Jadi awal saya datang saya nggak ngeh, tapi saat mau makan saya baru sadar kalau tutup tempat sampah itu goyang sampai saya mau pulang pun masih goyang. Padahal gak ada angin saat itu. Mohon direction. Terima kasih. Ada bahasa ya? Kenapa nggak disawer ya? Tapi ada kabar burung katanya gimana? Gimana? Ada kabar burung juga katanya menggunakan penglaris warungnya. Tergantung sih. Itu dari burung ya? Ya, burung. Dari burung. Kalau dari manusia nggak tahu juga. Coba kita lihat. Manusia. Oh iya benar ya. Cicak sih itu. Astagfirullahaladzim, gak mungkin Kak. Istighfar gak? Lebih ke kucing gak sih? Dia itu masuk ke sana terus dia loncat berkali-kali. Enggak sih. Goyang-goyang ya? Harusnya goyang sama badannya kalau kucing yang masuk. Ramai juga sih tempatnya ya. Ramai. Ini enak sih kayaknya. Tapi ini enak apa? Curiga nih kayaknya. Curiga ya. Tapi ini nggak disebutin kan? Di Enggak. Oke. Namanya bakso di sana mah kayak rumah ya. Tempatnya tuh. Oh iya. Kalau di kita mah ya kedai gitu. Kedai. Kalau di kita mah kan orang-orangnya butuh view. Yuk. Yang mahal view-nya. Iya. Tapi itu gerakannya konstan kan, stabil gitu. Benar. Tek. Bukan sama kucing gitu ibarat. Bukan. Oke, emang benar itu. Ya, jadi untuk apa ya penglarisnya kayak gitu, apakah emang benar atau enggak gitu. Terus yang gerakannya apakah astral atau bukan? Iya. Oke. Saya melihat sosok itu yang menggerakkan sosoknya anak kecil. Tapi ini terlepas dari penglaris atau bukan ya. Tapi kalau misalkan dibilang penglaris, maksudnya penglaris diamnya di situ gitu. Biasanya penglaris itu di depan pintu atau di resepsionis atau di tempat makanan gitu ya. Tapi ini kok di tempat sampah itu. Cuman kalau yang saya lihat itu sosoknya anak kecil. Tapi cewek ya dengan pakaian yang dress dia kayaknya kayak Belanda dulu sih gitu. Oh mungkin lagi main aja nggak sih? Lagi main aja sih. Cuman ini nggak terlalu nggak terlalu negatif juga. Mungkin dia kebetulan lewat aja main gitu ya. Tapi kalau hawa-hawa penglaris ada gak? Ada. Sok mikir gak sih padahal udah tahu. Ya gak sih? Takutnya ini nyebutin nama nantinya kan ya hal seperti ini tuh susah dibuktikan secara otentik ya. Mungkin penglarisnya itu resep bumbunya rahasia, mungkin jadi enak ya. Kadang ada yang makanannya biasa-biasa tapi rame, ada kadang penglaris gitu. Kadang ada juga yang mungkin banyak ya. Okay. Makanya mulai sekarang bolehlah pakai penglaris. Hubungi kapan nih?
Ya kadang kalau dimakan di tempat dia enak, tapi dibawa ke rumah dia agak gimana gitu makanannya Iya. tuh. Ya, kayak gitu-gitu sih kalau cirinya lah ya salah Ciri. satunya. Oke, ini katanya detik-detik rekaman CCTV jelas ada 2 ekor kucing naik di atas itu ya. Sudah tiada tapi hidup kembali katanya ya. Kita lihat. Tuh ini. Set. Ya. Ini si bapak ini siapanya ya? Yang reaction. Oh Jackson. Iya betul. Itu kepalanya Iya. ya. Kayak pakai marshmallow tau nggak sih? Iya, aku tadi mau ngomong. Iya. DJ marshmallow. Ya. Ini mungkin DJ marshmallow udah tiada ya. Dia langkahi. Tapi ya, menurut logika aku ya Kak, sama Kang Sarip, Betul. kalaupun memang yang tiadanya langsung tiba-tiba bangkit lagi, aku mah jamin gak semuanya langsung kabur pecicilan kayak gitu. Ya. Pasti ada yang astagfirullahaladzim terus dia Buka. diem, terus dia nggak akan segaduh itu semuanya gitu. Ya. Ya, ini mah AI gak sih? Betul. Tapi kucing lagi nih. Ya. Ini apakah rumor atau emang mitos atau gimana nih? Oke. Kucing gitu melangkahi ya. Sebetulnya ini anekdot orang tua zaman dulu. Ini tuh sebetulnya bercanda dia tuh. Orang tua zaman dulu itu bercanda. Jadi kata orang Sunda gini, ayam mayat kalengkahan kucing hidup. Oh Jadi iya, bukan betul. berarti ada mayat kelangkahin sama kucing hidup, bukan berarti orangnya hidup, tapi ada kucingnya. mayat dilangkahi kucing hidup maksudnya gitu. Jadi Cuma jadi anekdot gitu. Nah setelah itu jadilah manifestasi di kepala orang-orang. Ya, terjadilah hal-hal seperti ini jadi mitos. Mitos oke. itu kan ada artinya, bahasa Sunda mitos tuh. Jadi mitos itu misteri nu atas-atas. Misteri yang udah. tapi bentar, ini botol kenapa gerak-gerak terus? Itu kipas. Kipas ya. Jadi Mitos itu enggak sih. Minjem artos ya mitos itu. serem ya itu. Bisa Dia mah 100 mitos, minjem artos, takut aku. Iya mitos itu. Gak tau ada trauma mungkin ya. Bisa jadi sih. Bisa ya. Kalau yang kayak gitu trauma bisa dirukiah nggak sih ya? Nggak bisa tuh ya. Susah ya trauma kayak gitu. Tapi emang kisah nyatanya mungkin ada ya. Apa? Kisah nyatanya mungkin ada ya. Iya terjadi pernah saya dengar tapi tidak melihat langsung gitu ya. Tapi pernah mendengar terjadi seperti itu karena mungkin mindset orang jadi kun payakun gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Ini sumbernya dari Ulfi Khairunisa. Oke. Akun Yayasan Bimbika Cinta Kasih membagikan video perempuan yang sedang sakit. Seperti di video, banyak netizen yang menyuruh untuk ke RS, tapi ternyata wanita ini sudah operasi ke-4 kali, tegasnya. Nah, Duh, ini yayasannya kenapa ya? disebutin ya. Jadi maksudnya, alalalala. Itu di perutnya loh. Oh, lagi pengobatannya. Ada kayak gulinjal-gulinjal ya. Ya. Gerak ya? Itu tuh di perut bagian bawah ya, Ya. di sini nih. Tapi itu jadi satu kan? Tadi mah 2 ya? Nah, jadi kayak gerak-gerak aja gitu. Tuh. Mangkok gak sih itu? Ketemu, maksudnya. Kan Iya. ada yang ngirimin santet baskom. Oh iya. Ada yang Kasihan, tapi kalau aku ngelihat ibunya masih muda ya. Ya. udah tahu tak? Aku ngelihat barusan pas dia lagi. Oh iya, itu kan harusnya di OP ya, dibuka, dibedah gitu, ada apa. Tapi itu gak ada bekas-bekas OP-nya ya? Atau ada gak sih? Itu kali yang tengah, nggak tahu deh. Nggak ada sih kayaknya belum. Tapi kalau misalkan ada bekas OP. Tapi katanya sudah OP ke-4 kalinya. Mungkin OP ke-4 kali teh sesar 4 kali kali. Nggak Di tahu, sini kan nggak sesar. tahu- nggak tahu kalau di bawah ya Di bawah di sini. paling dikan ya katanya. Iya, di sini kan. Gitu. Atau mungkin di itu doang, kenapa sih dicek gitu teh? USG? USG. Mungkin sih 4 kali di USG tapi nggak ada apa-apa mungkin ya. Bisa. Betul. Nah itu ada apa sih di dalamnya gitu? Apakah ini santet atau ke astral atau emang logis aja gitu dia makan sesuatu gitu? Oke. Kalau ini mungkin awalnya dia medis ya. Nah, cuman setelah medisnya terjadi ada jin masuk. Ini ada 2 lagi nih. Ada jin masuk terus memperbesar ini. Kalau misalkan yang perutnya seperti ini masih bisa masuk medis dan bisa masuk logik ilmiah ya. Oke. Pernah kalau pernah lihat status saya yang di WA ya, tapi saya tidak sering di FB ya, karena yang mungkin di privasi di WA itu perutnya membesar, Ya. itu udah beberapa kali ke rumah sakit dia nggak ketahuan di USG terus apa ya CTR yang kayak gitu-gitu Ya. nggak ketahuan ada apapun. Nah pas datang ke rumah, pas saya pegang di hidung kayak ada yang kayak ular gitu ya, seret gitu. Menggeliat gitu. Ya, mengelihat. Cicaknya. Saya rukiah membesar dulu, setelah membesar dia mengecil. Alhamdulillah sih sekarang.
Dan ternyata kalau bisa dilihat itu tuh apa kan? Emang binatang binatang atau Jin. jin? Nah, jadi dia jin itu masuk memanifestasi di sana. Nah, ketika kita usir bukan berarti ularnya keluar. Ya. Tapi si energi itunya keluar, Hilang. ya nanti manifestasi jin ularnya itu nggak ada. Oh, Bukan ular atau asli gitu yang masuk. Iya. Kayak yang tadi dibilang ya, ada baskom, ada perabotan gitu ya. Itu bukan perabotnya yang masuk sebetulnya, tapi mindset orangnya merasa ada perabotan, terjadilah hal seperti Oh. itu. Padahal perabotnya itu gaib, Oke. Iya. tapi akan berbentuk nantinya. Nah, setelah kita keluarkan biasanya ya akan mengempis secara sendirinya sih. Kalau ini apa Kang? Nah, Di kalau- dalamnya. oh kira-kira apa? Kalau ini saya perhatikan nggak tahu berbentuk apa ya untuk bentukan ininya, tapi ada medisnya sih kayaknya ini punya Medisnya. ya kayak punya penyakit di area perut. Benjolan aja gitu? Bentar Tapi ya. diobatinya sama ini kan? Iya. Kayaknya dia punya asam lambung deh. Dia Asam punya lambung. asam lambung membesar, terus ada jin yang menunggangi sehingga membentuk itu. Oke. Ada sangkut pautnya juga dengan jin mungkin. Ya, ini harus lahir batin diobatinya. Ibu semoga cepat sembuh ya. Amin, kayak gitu. Nah ini juga sama nih, masih berhubungan dengan perut ya. Apa nih Pak? Tiba-tiba dielus orang, lalu 6 jam kemudian perut langsung kecil, menangis, bayi hilang. Oke. Ini ya, ibunya ya. Iya. Tuh lihat. Tuh dilus-lus. Ini punya lucu sih. Oh. Seberapa Si bulan sehat tuh. ya, Cen. Pasiennya langsung pulang, nggak ada kan? Ya. Tuh. Nangis tuh. Nah hese-hese sebenarnya. Tapi ini kami juga ada yang bikin status kan orang ya di depan mata kepala sendiri ada ibu yang ngelus itu perut bayi terus 5 menit kemudian nggak kempes gitu. Tapi Ya. emang sih, aku ada pernah orang tua siswa nyerita Ya, hilang, tapi bisa diambil lagi, tapi dengan ritual-ritual tertentu betul. Oke. yang di luar logika gitu ya. Nah kalau yang ini gimana? Apakah itu emang Oke, ini dengan dua video yang berbeda. Saya berbeda. tidak tahu kasusnya. Ya, apakah udah melahirkan ini atau gimana gitu ya dengan jangka waktu yang sangat lama atau gimana nggak tahu. Tapi untuk kasus-kasus seperti ini sering terjadi. Jangankan dipegang oleh si ibu yang kayak gini gitu ya. Siapa tahu ada orang jahat pegang diambil bisa. Tapi ada juga secara hilang terpuku-puku apa ya? Hilang Iya. seketika gitu. Iya. Ada banyak kasus. Pertama saya punya pasien di daerah Tasikmalaya, dia itu udah 3 kali hamil. Di USG di apapun ada bayinya, Ada. tapi setelah 8 bulan hilang. Gak mau. Itu udah 3 kali. Nah yang keempat kalinya berobat, ya ternyata itu ada ain, ada gangguan Kena jin, ain. ya kena ain. Dan itu secara ilmiah orang medis pun susah untuk menjelaskan ya. Iya. Tapi orang medis mengakui bahwa hal seperti itu sering terjadi, cuman tidak bisa menjelaskan. Contoh ya, maaf, ketika kita makan terjadi fermentasi di badan, terus bisa keluar dengan yang pup gitu ya. Oke. Tapi ini bayi sebesar itu, 7 bulan 8 bulan tanpa keluar, kemana gitu? Please atuh ya, gitu. Jadi nggak bisa secara logik nggak masuk. Dan itu terjadi dan beberapa kali saya menangani kasus yang mungkin sama seperti ini. iya sih istana aja bisa dipindahin gitu kan ya? Betul, ya. Kasihan sih kalau benar ya ini. Iya. Tapi bukannya masa di video terus di video ya? Ada Oh. itunya ya. Mungkin visualisasi ya. Betul. Ini dari Instagramnya Cynthia Agustin. Assalamualaikum Kak. Salam. Waalaikumsalam. Aku ada video belum lama ini. Niatnya tuh aku mau kirim ke kakak aku buat bukti bahwa di tempat aku lagi main tuh hujan. Tuh hujan. Aku tuh Lagi main tapi tuh hujan mungkin. Lagi main tuh hujan. Oh. Ya. Nah malam kemarin aku cek galeri lagi buat bersihin. Ada suara selain suara aku. Padahal posisinya aku sendiri di luar. Oke. Salam dari Bogor. Ada suara selain suara aku ya, berarti dia cuma sendiri kan ya? Betul. Bogor kata hujan ya. Iya hujan. Hujan cok. Hujan cok. Ada 2 ya? Hujan cok. Hujan Emang. kayak nyampur ya? Hujan cok. Oh iya. Hujan cok. Gimana ya? Kayak ada satu lagi sih suara. Suaranya nyampur. Hujan cok. Gimana ya? Tapi saya mendengar ada yang bisik-bisik di belakang sebelumnya. Tadi. Hujan cok. Gitu. Hujan cok. Pokoknya Sebelum bilang hujan ada yang gerenyum-gerenyum di belakang, dengar nggak? Nggak dengar sih. Nah, kalau dia sendirian sih.
Dia sendirian Masa iya? mungkinnya. Oke. Kayaknya gitu. Tapi kayak beradu ya suaranya tuh. Oke. Kayak- Berarti dia menanyakan ketika dia bicara hujan coy itu ya? Iya. Oke, dari segi visual dia memang suara asli dia ya, tapi untuk mengikuti ini kemungkinan ada orang yang mengikuti. Jadi kadang-kadang kita ngomong, tapi dengan 2 suara, dengan 3 suara itu memang agak sulit kalau misalkan kita ya secara lahir gitu. Tapi kalau secara metafisik, ya itu bisa terjadi. Tapi sebelum dia ngomong juga ada di belakangnya yang kayak ngobrol gitu. Kalau misalkan dia sendiri, ya kemungkinan itu juga astral. Ini di mana sih dia stay-nya ya? Lagi neduh Iya, mungkin. tapi di lantai 2 mungkin ya. Iya, di Iya. agak di atas gitu. Itu Tapi kalau kata aku mah bukan. Ya sih. Suara hujan aja mengenai benda-benda di sekitarnya. Jadi Jadi menimbulkan suara Mantul lain. gitu. Oke. Saking gedenya gitu.